Haleluya. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Suasana yang indah, suasana yang luar biasa yang saat ini kita tetap alami karena cinta dan kasih Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Kalau saudara lihat juga tempat ini sudah mulai dihiasi dengan pohon Natal dan lampu Natal dan pernak-pernik Natal yang ada ya. Terima kasih ini semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala dan jemaat Tuhan yang sudah memberkati ini ya. Ibu Panggi bersama adik Leonard ya, kakak Leonard. Iya. Dan juga tentu Bapak Davi yang tetap selalu mensupport dan seluruh jemaat yang tetap mendoakan pelayanan di tempat ini ya. Tuhan baik saudaraku. Amin. Hari ini hari Minggu tanggal 8 Desember tahun 2024. Kita masuk seri yang kedua dari khotbah untuk di bulan Desember ini, saudara-saudara, khususnya untuk di hari Minggu, waktu saya melayani, ikutlah aku bagian yang kedua. Nah saudara, ada satu kisah dan cerita yang menarik ya, yang selalu kita pernah baca dan ini jadi hal yang luar biasa bagi setiap kita. Mari kita membuka Yohanes 4 ayat 39 ayat sampai 42. Yohanes 4 ayat 32 ayat 39 sampai 42, maaf. Haleluya saudara-saudaraku, ada sukacita? Amin, puji Tuhan. Nah, saudara, kita akan baca Yohanes 4 ayat 39 sampai 42. Kalau panjang memang ya perikop ini, bagaimana perikop yang luar biasa, kisah yang luar biasa. Ya, saya baca untuk kita semua Yohanes 4 ayat 39 sampai 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Saudara perhatikan ayat 42 ini yang merupakan penutup dari perikop ini, saudaraku ya. Kisah yang dialog yang luar biasa. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah apa saudaraku? Benar-benar juru selamat dunia. Katakan amin. Dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudara, puji Tuhan. Ya, inilah salah satu dialog ya dalam pertemuan yang fenomenal. Saya katakan fenomenal, saudara-saudara ya. Kayak apa ya? Satu kisah yang dramatis sekali. Dan memang ini kisah yang dramatis, saudara-saudara ya. Saya kagum dengan cara Tuhan, pendekatan Tuhan, sikap Tuhan kepada seorang perempuan Samaria. Ya, nah saudara harus tahu ya, bahwa orang Yahudi dan Samaria ini bermusuhan. Orang Yahudi tidak suka dengan orang Samaria. Nah, percakapan Tuhan Yesus dengan orang-orang Samaria ini, ya, akan kita kupas dalam seri yang kedua, walaupun belum secara menyeluruh ya saudara-saudara. Memang ini perlu semacam khusus ya, karena memang ayat-ayatnya pun sangat banyak, 42 yang tadi sudah kita baca ya. Kalau ayat 43 sampai ayat 45 itu hanya sekedar penutup. Nah, saya katakan tadi ini dialog yang fenomenal ya, antara Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria ya. Kalimat ikutlah aku sesuai dengan tema kita untuk Desember ini ya. Untuk tema Desember ini memang tidak ada tertulis dalam Alkitab ini, saudara. Dalam kisah tidak ada. Saya sudah baca, tidak ada kalimat ikutlah aku. Tapi kita merasakan ada pesan yang tidak tertulis di sini ya. Tapi kita meyakini bahwa perkataan-perkataan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria itu membuat dia mengambil keputusan dan sikap untuk mengikuti Tuhan. Amin. Untuk mengikuti Tuhan dalam artian mempercayai dia
dan menerima Yesus sebagai juru selamat dunia. Saya memang mengatakan juru selamat dunia, dan memang ayat firman Tuhan tadi yang sudah kita baca, bahwa orang-orang yang dijumpai oleh wanita Samaria ini, saudara-saudara, ya, ini juga mengalami Tuhan. Nah, saudaraku, kita melihat ya, hanya bercakap-cakap dengan satu orang, yaitu perempuan Samaria. Berita pribadi Yesus yang ada juru selamat dunia sampai kepada banyak orang Samaria dari kota itu. Ini luar biasa. Katakan amin, saudara-saudaraku. Katakan amin. Bapak Ibu, saya mempercayai Injil itu punya kuasa. Haleluya. Kabar baik itu punya kuasa. Walaupun memang kuasa kegelapan juga tidak pernah senang. Jadi kuasa kegelapan dan kuasa terang dari Tuhan itu akan selalu bermusuhan sampai dunia ini berakhir. Dan kita percaya pemenang sejati adalah orang-orang yang selalu mau hidup dalam kuasa terang Tuhan. Amin. Saudara, kalau saya mau mengecap sedikit ya, menjuluki wanita Samaria ini, perempuan Samaria ini, saudaraku ya, seorang yang hidupnya dalam kuasa gelap. Saudara baca aja sendiri, kuasa gelap. Bayangkan saudara ya, kalau kita melihat sebentar ya, kita melihat sebentar. Saya baca untuk kita. Saya baca buat kita semua ayat keempat. Yesus harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Saudara perhatikan, tolong perhatikan semua di ayat ke-6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, jadi tengah panas terik ya saudara ya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Saudara, wanita ini adalah wanita yang bisa dikatakan tidak hidup dalam kebenaran. Ya, sehingga dia menimba air di siang hari. Dia ingin tidak mau menarik perhatian banyak orang. Tapi perbuatan, kegiatan yang dilakukan pada saat itu akhirnya menentukan perjalanan hidup dia di masa yang akan datang. Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu cara kerja Tuhan. Amin, betul nggak? Ya, tadi lagu yang kita nyanyikan apa? Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya, ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Kalau kita merenungkan saudara, saya aja terharu saudara-saudaraku ya. Sehingga nanti kita akan lihat beberapa hal yang saya bisa bagikan yang berkaitan dengan Natal. Ya, perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu saudaraku kepada perempuan itu membuat dia kemudian mengambil sikap untuk mengikuti Tuhan dalam arti mempercayai dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Saudara, 3 hal saya bagikan untuk khotbah pada hari ini seri kedua, bahwa Yesus hadir ke dalam dunia. Dia datang dengan penuh kasih. Amin. Dia datang dengan membawa segala kasih dan rahmatnya yang luar biasa. Dia mungkin tidak membawa uang, membawa harta benda, membawa emas, berlian, mutiara kepada kita. Tapi dia datang membawa kasih dan anugerahnya yang sangat dibutuhkan oleh saya dan seluruh isi dunia ini. Bukankah firman Tuhan berkata, di akhir zaman ini, kasih sebagian orang akan semakin hilang, semakin tawar. Bapak Ibu, Natal itu selalu mengingatkan kita, di tengah-tengah kehidupan dunia yang sangat penuh dengan kemajuan ini, yang penuh dengan banyak kejahatan, kasih Tuhan tetap selalu hadir dalam setiap hidup kita. Saudara, kalau saya memandang pohon Natal itu, saudara-saudaraku ya, dengan pernak-perniknya yang luar biasa, yang baru ya. Kalau tema kita warnanya waktu tahun lalu warna biru ya. Sekarang tema gereja kita ini warnanya merah, saudara-saudara ya. Terima kasih untuk yang sudah mensupport ya semuanya ini, Tuhan berkati luar biasa. Saudara, ada satu kelegaan. Kami tadi malam pulang dari beberapa acara, saudaraku, capek. Saya katakan kepada istri saya, waktu saya lihat ini karena baru,
seperti ada satu kesegaran. Iya, dan saudara, saya selalu bilang, ini memang benda mati. Ya, selalu dipasang setiap menyambut Natal. Kalau saya melihat ini, saya merasakan Tuhan kasih-Mu luar biasa. Kasih Tuhan seperti lampu-lampu yang menyala. Ada di mana-mana saudara-saudara. Betul nggak? Di sana, di sini, di depan, di belakang. Ada di mana-mana kasih Tuhan. Betul nggak? Ya, kasih Tuhan selalu ada. Dan kasih Tuhan itu selalu membawa buah-buah dalam kehidupannya. Membawa buah-buah dalam setiap kehidupannya. Luar biasa saudara-saudaraku. Nah, inilah yang coba saya angkat pada pagi hari ini kepada kita semua. Ya. Nah, saudara, 3 hal. Secara cepat, saya ingin bagikan buat kita semua untuk perenungan kita pada hari ini yang pasti sangat memberkati kita. Yang pertama saudaraku, saya akan baca ayat 4 sampai ayat 14. Ya, saya akan baca kembali ayat 4 sampai ayat 14. Perhatikan Bapak Ibu. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Karena Yesus secara manusia, dia letih dan haus. Perhatikan, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Di sini saudara-saudaraku, adat yang terjadi pada masa itu adalah karena orang Samaria itu bermusuhan dengan orang Yahudi. Iya kan? Dan ternyata wanita Samaria ini tahu bahwa yang ada di hadapan dia adalah seorang Yahudi. Ya kan? Dan dia bertanya, "Masa kan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Di sini saja sudah ada perbedaan yang luar biasa saudara-saudara. Bahwa Yesus itu bisa menembus ke semua kalangan, kepada siapapun juga. Nanti kita akan lihat ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum? Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Ayat 11, saudara perhatikan. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan," saya agak terkejut setelah dia ngomong bahwa masa orang Yahudi minta minum pada Samaria. Tahu-tahu di ayat 11 dia bilang begini, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Waktu Yesus ngomong soal air hidup, dia ngomong tiba-tiba Tuhan. Saudara, perkataan Yesus ini menyentuh hati dia. Haleluya. "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dan dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi." Perhatikan saudara-saudaraku, ayat ke-14, ini dia poinnya di sini. "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Saudara, yang pertama, Tuhan Yesus adalah air kehidupan. Katakan amin. Tuhan Yesus adalah air kehidupan. Bapak Ibu, air adalah kebutuhan pokok orang percaya, setiap umat manusia. Tubuh kita pun, ya, sekian persen dominannya adalah air. Dialog antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria yang menimba air ini adalah dialog yang di dalamnya adalah percakapan tentang air. Yesus, dia haus secara jasmani. Wanita Samaria ini haus akan air secara rohani. Dua-duanya saling mengisi, saudaraku.
Haleluya. Yang membuat saya kagum, Yesus selalu datang kepada orang yang tepat. Amin. Apa yang menjadi kebutuhan hidupmu? Mari kita buka hati kita. Natal itu selalu membawa kita untuk membuka hati kita. Tuhan Yesus adalah air kehidupan. Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Bahkan Tuhan bilang, dia akan menjadi mata air di dalam dirinya. Saudara, mata air di dalam dirinya. Ini kan luar biasa. Tuhan yang ngomong ini loh. Saudara baca sekali lagi. Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi melekat erat sampai selama-lamanya, sampai hidup yang kekal, saudara-saudara. Jadi saya mau katakan yang pertama, Tuhan Yesus adalah air kehidupan. Di luar Tuhan Yesus, saudara akan haus selalu. Amin. Di luar Tuhan Yesus, saudara tidak akan ada mata air kehidupan yang memancar sampai hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu, Desember tahun ini, tahun dalam suasana Natal, saya mengajak setiap kita untuk memulai engkau buka hatimu, untuk engkau mulai memposisikan dirimu sebagai orang yang haus akan air kehidupan. Bapak Ibu, air adalah mineral yang sangat kita butuhkan dalam hidup ini. Ya, kita tidak bisa. Saudara bisa nggak makan tanpa minum? Nggak bisa. Tapi bisa, bisa. Saya bisa tuh. Minum tanpa makan bisa. Kalau lagi puasa bisa. Ya. Bapak Ibu buka hatimu. Ternyata hari ini saya buktikan sekali lagi bahwa Tuhan Yesus adalah air kehidupan. Amin. Amin, saudara-saudaraku. Gereja membutuhkan Tuhan. Siapa yang menjadi tolak ukur dalam pelayanan kita? Tentu Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara-saudaraku, secara cepat. Yang kedua, kita baca ayat 20 sampai ayat 24. Ya, saya baca untuk kita semua ayat 20 sampai 24. Saudara-saudaraku, perhatikan ayat firman Tuhan yang akan saya baca buat kita semua, ayat 20 sampai 24. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu apa, saudaraku? Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam apa, saudaraku? Dalam roh dan kebenaran. Saudara, yang kedua, Tuhan Yesus adalah pusat penyembahan kita. Katakan amin. Dia adalah worship of center kita. Center of worship. Pusat penyembahan kita. Center of worship kita. Dia pusat penyembahan kita. Jadi Bapak Ibu, yang kita lakukan hari ini, yang kita kerjakan dalam doa, yang kita kerjakan dalam kesibukan kita, semata-mata kita lakukan karena kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Tuhan Yesus adalah pusat ibadah kita. Nah, percakapan dengan Tuhan, dengan wanita Samaria ini, saudara-saudaraku, sudah masuk pada tingkat di mana soal penyembahan. Karena Tuhan bilang, kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Ini kan berbahaya, saudara-saudaraku. Nah, orang Kristen, orang-orang percaya, kita tahu bahwa yang kita sembah
Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, yang tadi kita katakan karyanya sungguh ajaib. Amin. Siapa yang engkau idolakan dalam hidup ini? Kalau engkau datang ke gereja, kalau engkau datang beribadah, kalau engkau doa pribadi, siapa menjadi pusat ibadahmu? Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya, saudara-saudaraku, di dalam kehidupan kita, disadarkan kita, diingatkan kita bahwa tubuh jiwa roh kita adalah milik Tuhan, dan kita ada ciptaan Tuhan. Jadi segenap aspek hidup kita berikan untuk dia. Itulah penyembahan kita. Paulus katakan, ya, Paulus katakan begini, saudara-saudara, supaya saya tidak salah mengucapkannya. Mari kita buka sebentar dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Dalam Roma pasal yang ke-12, Rasul Paulus bilang begini, ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, ini dia, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya mengerti, saudara, saya bisa memahami akhirnya sampai di sini bahwa mengapa Paulus bilang kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ayo, saudara mengerti tidak? Mengapa? Karena yang kita sembah bukan Allah yang mati, bukan Tuhan yang kita tidak kenal, tapi yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Tuhan yang kita kenal, yang sebagai pusat hati kita, pusat penyembahan hidup kita. Sehingga Paulus bilang, aku menasihatkan kamu, dalam terjemahan dikatakan, aku mendesak kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Haleluya, saudara-saudaraku. Jadi hari ini Bapak Ibu, engkau tidak sia-sia datang beribadah kepada Tuhan. Selama engkau datang beribadah kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat penyembahan kita, maka di sanalah kita akan merasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Maka di sana kita akan menikmati Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir, apa pesan Tuhan pagi ini bagi kita semua dengan tema ikutlah aku? Mari kita baca ayat 41 dan 42. Saya baca buat kita semua sekali lagi. Yohanes 4 ayat 41 ayat 42. Nah, saudara perhatikan. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar apa, saudaraku, juru selamat dunia. Yang ketiga, saudaraku, Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Katakan amin. Katakan amin, saudaraku. Savior is the Savior of the world. Ya, is the Savior of the world. Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Dunia, saudaraku, dunia yang Tuhan katakan akan binasa. Tuhan punya kepentingan yang super besar. Tapi menjadi pertanyaan, setelah dia tinggalkan dunia ini, kembali ke tempat asalnya, siapa yang meneruskan jejak langkah Tuhan? Siapa yang meneruskan misi ini? Kalau bukan saya dan saudara semua. Haleluya. Haleluya. Saya mau bertanya, saudara bersediakah dipakai oleh Tuhan? Haleluya. Saudara bersedia dipakai Tuhan? Minggu lalu, saya katakan minggu lalu, ajakan Tuhan Yesus adalah peluang emas untuk kita melayaninya. Waktu dia datang kepada nelayan-nelayan, dia datang kepada calon-calon muridnya, ya, waktu itu mereka meninggalkan pekerjaannya. Artinya mereka meninggalkan gaya hidup mereka yang lama, saudara-saudara. Bukan berarti saudara mesti meninggalkan pekerjaan saudara ya untuk menjadi seorang pendeta, tidak. Jangan salah kaprah, jangan salah mengerti. Tapi di segala bidang, di segala aspek, kita tetap bisa melayani Tuhan. Karena kita harus menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini Natal, saudara-saudaraku. Nanti kalau setelah Natal lewat, apakah berhenti lagi spirit Natalnya? Tidak. Kita harus tetap mendengungkan ini, menggemakan ini, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Saudara lihat, apa yang terjadi? Ada penginjilan besar luar biasa dalam kisah ini. Bagaimana wanita Samaria ini kemudian
membagikan pengalamannya kepada orang-orang di sekitar sana. Dan ada kalimat yang luar biasa. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, ayat 42, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Awalnya mereka percaya setelah dikatakan, tetapi kemudian dipertegas, dikonfirmasi dengan kalimat, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin, saudaraku. Sampai di sini, saudara, kita mengerti, kita menyimpulkan bahwa Natal selalu hadir dengan kabar baik. Betul nggak? Natal selalu membawa kabar baik, bukan kabar yang tidak baik, saudara-saudaraku. Jadilah orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Jangan hanya ingin menyenangkan manusia, kita berdusta kepada Tuhan. Persoalan apapun dalam hidup saudara, dalam hidup kita, tidak boleh mengalahkan sukacita. Saudara, hari-hari ini saya membagi firman, memberi satu kekuatan kepada seorang anak Tuhan yang cucunya masih mengalami kanker, saudaraku. Tanggal 6 kemarin dia di rumah sakit Siloam ya, mau di apa tuh? Kemo, ada kalimat di radiasi nuklir kalau nggak salah begitu. Dan dia katakan sebagai dia orang Kristen, saya takut Pak, saya khawatir. Saya bilang, berdoa pasti ya, baca firman ya. Saya kirim lagu, kirim stiker renungan. Saya bilang, yang terbaik, cucu ibu adalah milik Tuhan. Saya hanya bilang begitu. Saya bilang juga, jangan sampai menghilangkan sukacita Natal tahun ini. Puji Tuhan, dia boleh kuat. Iya, saudara, saya bilang Natal selalu hadir dengan kabar baik. Kalau saudara dengar ada kabar tidak baik, saudara harus ingat apa pesan Tuhan. Aku datang membawa kabar baik kepada engkau. Mengikuti dia adalah anugerah terindah dan terbesar yang tidak ada bandingannya. Saudara, sebagai penutup saya mau katakan kisah ini, patutlah kita renungkan bahwa kehadiran Natal itu selalu kepada siapapun. Ini yang saya mau ingatkan lagi, seperti pohon Natal ini, saudaraku. Lingkar-lingkar lampunya ya, kepada siapapun. Yesus hadir. Kalau saudara baca pertemuan-pertemuan yang Yesus hadir, kebanyakan dia datang kepada orang-orang yang terpinggirkan, termarginalkan, orang-orang yang dianggap tidak ada artinya apa-apa. Orang-orang yang dianggap tidak membawa untung apa-apa bagi penguasa pada masa itu. Orang-orang yang secara kehidupan adalah kehidupannya penuh dosa. Yesus hadir kepada mereka. Saudara, kehadiran Natal itu selalu kepada siapapun. Jadi saudara tidak usah minder. Saudara yang merasa, Pak, saya nggak punya ini, saya hidupnya seperti begini-gini, tidak usah khawatir. Saudara tidak usah pikirkan itu. Sekarang pikirkan bagaimana engkau mempersiapkan hatimu. Engkau buka hatimu untuk terima dia, menyambut dia, dan mengikuti dia. Dengan percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Itulah Natal. Amin, saudaraku-saudaraku. Tidak ada momen terindah selain momen di mana kita bisa menyentuh hati Bapa melalui kehadiran Sang Anak, melalui kehadiran Sang Raja yang Maha Kudus. Itulah Natal. Hati Bapa bersentuhan dengan kita. Itu yang sekarang ada istilahnya, kita terkoneksi, terhubung. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, biarlah renungan pada hari ini membuat kehidupan kita mau semakin kuat untuk mengikuti Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus berkati kehidupan kita semua, dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Kita angkat lagu yang berkata, Tuhan kalau sungguh besar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya.